مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Tibalah kita pada kajian kita, ya, masih dalam pembahasan kurban. Pembahasan kurban, ya, si mau kitab bisa dibuka kitabnya halaman 62. Halaman 62. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu kurban, ya, apa saja hewan yang boleh dikurbankan, bagaimana syarat ketentuan binatang kurban itu, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Maka pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan, ya, dengan waktu penyembelihan hewan kurban. Halaman 62 baris kelima, ya, setelah tanda titik itu 245, setelah titik itu dikatakan di sana qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa waqtu dzabhi, adapun waktu penyembelihan hewan kurban itu min waqti salatil id, ya, mulai dari waktu setelah pelaksanaan salat Idul Adha, setelah dua rakaat salat Idul Adha dan setelah mendengarkan dua khutbah, ya. Nah, di sana mulai diperbolehkan kita menyembelih hewan kurban kita, ya. Sampai kapan batas akhirnya? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, min akhiri ayyamit tasyriq, ya, sampai terbenamnya matahari pada tanggal berakhirnya hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Afdalnya kapan? Benar kita pelunggu dah, ya. Afdalnya kapan? Ya, pada tanggal 10 itu, setelah turunnya orang dari pelaksanaan salat Idul Adha, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, ngombe lamun teu nyembelih hewan kurban sindeneman dengan hari raya. Nah, orang-orang yang menyembelih binatang kurbannya sebelum, ya, perayaan, sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, maka sesembelihannya itu terhitung sedekah. Artinya dekne temele kurban. Maka ketika ada orang yang bernazar ingin melaksanakan kurban, wajib baginya untuk mengadakan atau menghadirkan hewan kembali yang harus disembelih setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Karena sesembelihannya sininaman ini tidak dianggap mbak nesah, ya, hanya nyembelih biasa letono. Nah, ini dia waktunya berakhir sampai terbenamnya, artinya sore setelah salat asar itu sebelum masuk maghrib, ya, pada tanggal 13 Dzulhijjah. Arab mungkin beketuan ngombe lamun tegawe ya ke malam, ya. Kan afdalnya nih tanggal 10. Logo mancangan datang sempi maghrib. Misalkan noh sumbawa lekan sempi, ya. Mancangan ataya kapal, mancangan beli tiket sempi no. Telap jelo. Ngombe hukumna ta nyembelih hewan kurban ta leka kalam. Ya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, menyembelih hewan kurban pada malam hari tetap terhitung sah. Sah sesembelihan pelunggu ada logo makruh. Makruh. Kalau menghitung sah sama tidaknya tetap sah. Logo makruh. Menyembelih hewan, nyembelih apapun itu, ya, mau kurban atau nyembelih apa ke, makruh hukumnya menyembelih pada malam hari. Ya, karena di antara perkara yang dimakruhkan dikerjakan pada malam hari itu, ya, nyembelih, terus manen,
Tara perlu manen mata ya, perlu kadang kan nalat padi atau nalat tembakau, mau panen padi malam hari makruh. Kenapa dimakruhkan pada malam hari? Karena malam hari itu waktu manusia untuk beristirahat ya. Jadi siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Karena itu sudah sunnatullah. Allah jadikan siang untuk bekerja, Allah jadikan malam untuk beristirahat. Dendek kebalak. Siang tak ada tinduk, kekalam tak ada begawian, bukal nungkuna. Ndi? Ya. Jadi kekalam ini Allah jadikan sebagai waktu istirahat, waktu bersimbut. Musim dingin, mai bersimbut. Nah ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi kalau mau bertanya sah apa tidaknya, tetap sah. Ya, hanya saja hukumnya makruh. Ya, maka lebih baik ditunda saja. Tunggu nanti menyembelih pada tanggal 11-nya. Ya, dari pagi hari sampai sebelum terbenamnya matahari. Ya, nah lebih baik pilih 11 atau 12 atau 13 ya. Nah lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'a. Dan disunnatkan ketika menyembelih hewan kurban itu 5 perkara. Dalam kitab Bulughul ini disebutkan 5 perkara atau 5 sesuatu. Mana yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah ya. Yang kedua apa? Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat ya. Dengan ucapan salawat yang belum ada bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Wa istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ini dianjurkan. Dendek tombongin kiblat, menghadap kiblat. Sehingga hewan kurban itu anjurannya ditidurkan dengan posisi kaki atau tangan. Nah, darah iman lagu hewan kaki kirinya itu berada di atas tanah dan tubuhnya itu berada di atas kaki kirinya, ya, sehingga otaknya menghadap kiblat. Lawan bersemamban andang baratang ya, sehingga kaki kirinya bertumpu di tanah jadi bawah. Nah maka lamun andang barat hewan itu otaknya otomatis andang daya, ya, andang daya nang kiblat. Nah ini dia sunnahnya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dan pelungguh yang nyembelih juga harus menghadap kiblat. Artinya lekan mudin otak hewan ini. Dendek lekan juluna berarti tungkan dek kiblat. Lekan mudin otak berarti pelungguh memiliki posisi lau otak hewan. Ya. Nah ini nanti yang ingin melakukan sesembelihan hewan kurbannya bisa ya memperhatikan ketentuan-ketentuan ini. Lanjut wat takbir. Lalu melantunkan kalimat takbir. Bismillahi Allahu akbar. Ya. Jadi sembelih hewan kurban terus, jangan sembelih leher manusia, enggak boleh. Ya. Sembelih leher hewan itu. Karena di zaman semakin penuh model paham-paham si ngangguang nyembelih belong manusia. Ya. Nemahalan belong manusia kayak ketimbang hewan manu angkatna. Jadi lamun sere penuh tersembelih belong manusia si dekna pada kancaita sere beli pahalana. Sere jalap tetama syurga. Nah paham-paham yang seperti ini hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ini paham teroris yang seperti ini. Nah jadi setelah takbir itu kita menyembelih
ya, hewan kurban. Wad du'a bil qabul, ya. Dan setelah kita menyembelih itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi daripada doa itu agar diterima persembahan kita. Ya. Makanya kita berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Ya. Fataqabbal minna kama taqabbalta khaliluka Ibrahim. Nah, seperti itu. Duhai Allah, terimalah sesembahan kami ini sebagaimana engkau menerima sesembahan keluargamu Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu mendapatkan julukan apa? Khalilullah, keluarganya Allah. Dua gelarnya Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah sama Abul Anbiya. Khalilullah artinya keluarga Allah, Abul Anbiya artinya bapaknya para nabi, karena semua dari keturunan Nabi Allah Ibrahim itu jadi nabi semua, ya. Ismail sama Ishak jadi nabi. Sana itu. Ndak nomor itu. Kadang-kadang arak jadi guru, ya, arak jadi dokter, arak jadi ustad, jadi penjahat nah kadang-kadang arak. Kan ngono, ya. Dan arak selopuna jadi tuan guru, dan arak selopuna jadi ya. Lalu Nabi Allah Ibrahim semua putranya menjadi nabi. Yang pernah beliau julukan Abul Anbiya.
Hadratul muhtaram rahimahullah. Ada tutuan kalang sekali deh pembahasan. Karang sebaris di kitab Lunggoda. Antena tutup pembahasan tentang purba. Atau cukup pangke. Cukup pangke. Sanara berkatuan nikah. Silakan aja. Kalau ada yang bertanya, maka pembahasan terkait kurban, ya, insyaallah kita akan selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Masih karang sekali Kamis berarti pengajian karang sekali Kamis insyaallah. Allahu taala a'lam. Bismillah. Kanggo tebekatuan di luar pengajian teh seperti dengan si meleng orban ngumbe hukumna temolong kuku beguntang dan sebagainya, ya. Nah, tentu ini juga perkara penting untuk diketahui karena tidak ada yang bertanya padahal sudah diberikan bocoran berupa pertanyaan deh. Nah, semoga ini pertanyaan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan jamaah yang lain. Mungkin yang mulia anak karena ayeuna ku tanah ugung dia ku semal ngatu anang ya. Nah, bagus ini ya. Jadi hadratan muhtaramin rahimakumullah. Apa yang ditanyakan terkait dengan memotong kuku dan sebagainya itu sudah jelas ya. Melalui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan idza raaitum hilal, ya, jikalau engkau telah melihat bulan Dzulhijjah, bulan Zulhijjah atau mahtama bulan Zulhijjah ini tanggal seki, wa arada ahadukum, dan salah seorang, jikalau ada sebagian di antara kalian atau salah seorang di antara kalian ayudhhiya, yang ingin berkurban, falyumsik, maka hendaklah dia menahan dirinya. Ya, dari apa? An sya'rihi, dari memotong rambutnya, wa azfarihi, dan kuku-kukunya. Nah, dalam hadis ini hadratul muhtaramin rahimakumullah anjuran untuk tidak memotong rambut dan kuku. Bagaimana dengan bulu? Beda rambut kan bulu. Ya, lamun rambut si le otak, selain le otak bulu, si besebo le kelelekan bulu arana. Pokoknya sini le otak bulu arana. Ya, di dalam hidung bulun, le tuah ngana rambut hidung, ya, bulun hidung, bulun kelelek, maka belum ada kan. Nah, jadi termasuk le tono ino, ya, yang sejenis dengan rambut, bulu-bulu di sana, semet misalkan, ya, jenggot, kelelek, dan semua yang berkaitan dengan bulu dan rambut. Jadi tepung gondrong, piran kanggo tata memolong setelah dipotongnya hewan kurban, ya. Kuku tebelu kekek keluan teh dia temolong kuku telujul ke lain hidapna, ya. Nah, ini sifatnya anjuran. Sehingga hadratan muhtaramin rahimakumullah, jikalau pelungguh memotong rambut atau kuku, tetap sah hukum sesembelihan kurban tetap sah. Hanya saja makruh, ya. Makruh itu tidak mengganggu daripada keabsahan hewan kurban itu dia. Nah, dalam hal potong memotong niki ikhtilaf ulama, ya, para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan sunnah hukumnya untuk tidak memotong itu semua imam kecuali Imam Hanifah, Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah. Kalau yang tidak khilaf Abu Hanifah, selain daripada pendapat dari Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Tak masalah.
Ya. Bukan sunnah hukumnya tidak memotong, dan bukan makruh hukumnya memotong. Apa hukumnya? Dinara hukumnya. Kenapa? Karena hadis itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berkurban sedang dalam keadaan berihram. Ya. Nah, dan kalau semua larangan ihram itu mau dikiaskan ke larangan berkurban, maka tidak nyambung. Kenapa? Karena ada di antara larangan berihram, buktinya masih boleh dikerjakan bagi orang yang berkurban. Lalu dengan si ihram bukan hanya motong rambut yang tidak boleh, bukan hanya motong kuku yang tidak boleh, tapi apa juga? Berhubungan suami istri. Lagu lamun dengan si ngorban, kanggo ndek berhubungan suami istri? Kanggo. Nah, ini alasannya, ya. Sehingga dalam pendapat mazhab Hanafi boleh atau tidak mengapa kalau kita memotong rambut, memotong kumis, memotong kuku ketika kita ingin berkurban, ya. Namun mau ambil mazhab yang mana? Silahkan, ya. Yang jelas memotong-motong itu, ya, itu tidak mengganggu daripada keabsahan kurban tah. Ini ya. Maka bagi yang ingin menahan dirinya dari memotong rambut, memotong kuku, tanggal 3 desa bulan Zulqa'dah itu bersiang suapun kuku bersiang, rambut bersiang, lekan gutu-gutuna dan sebagainya, semet bersiang, ya, jenggot bersiang, dan takut lebat misalkan dan sebagainya, ya, rapikan semuanya. Nah, kan 10 jilo lumayan gondrong, nah kan? Nah, seperti itu. Nanti baru boleh potong rambut, potong kuku setelah terpotongnya hewan. Jadi sineman bersembelih hewan ini sineman kanggo motong, artinya masih makruh hukumnya memotong di sana. Jadi seperti itu, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pertanyaan dari saudara Sabratul Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya mengenai masalah kurban. Pertanyaan saya, misal nih saya berkurban, kemudian daging kurban yang saya dapat saya gunakan untuk zikiran. Mohon pencerahannya Ustaz. Kebetulan saya berkurban dengan kurban nazar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang barusan itu, ya, ini masuk dia kepada pembahasan yang akan datang, ya. Maka kita jawab sekarang, sehingga pada pertemuan yang akan datang mungkin hanya sifatnya mengingatkan saja. Bagaimana hukum daging kurban, ya, taqadu zikir, ya, taqadu tahiyat dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Dalam madhab Syafi'i dan tepatnya pada qaulul jadid, karena qaulul qadim sudah tidak berlaku, ya, ketika ada qaulul jadid. Nah, dalam qaulul jadid Imamuna Asy-Syafi'i mengatakan bagi orang yang berkurban boleh baginya untuk memakan daging kurban itu sepertiga untuk diberikan kepada keluarganya untuk dimakan boleh, sepertiga untuk orang fakir miskin, ya, dan sepertiga untuk hadiah. Boleh itu, ya. Yang dengan sing korban di majelis ta'lim mau kampusan pada 15 jeluang. Nah, itu mau dihadiahkan silahkan kepada siapa saja. Segiat di Pak Bupati kanggo hadiah kan? Sugi Pak Bupati, dakane sugi kan hadiah. Beda sama
sedekah itu, ya. Nah, jadi sepertiga untuk dimakan keluarganya, untuk keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah, ya. Nah, neka ngente kodu ngendeng zikir ini ngumbe. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Yang boleh dikonsumsi dagingnya itu hanyalah kurban yang bersifat atau yang memiliki hukum sunnah. Kan sampun terbahas. Hukum kurban itu ada dua. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib. Kapan dia wajib? Ketika dinazarkan atau diwasiatkan. Ya, misalkan ada orang nih, ketika dia masih hidup, berdua ya sampai mesan ya, ini sampingku ini ginku ngorban ya. Lamun ku mati, sinaman datang bulan Zulhijjah korbanan aku. Maka itu wajib hukumnya untuk dikurban. Ya. Maka dalam hewan kurban atau kurban yang hukumnya wajib, jelas hukumnya tidak boleh untuk diambil. Semua harus disedekahkan. Dina kanggo mbitnya untuk kelorang, dina kanggo. Jangankan sepertiga, sekecut dina kanggo. Ya. Ini kalau kurbannya wajib. Ya, dina kanggo. Nah, begitu juga kalau wasiat. Wasiat itu kan orangnya sudah meninggal dunia kan? Orang sudah meninggal dunia. Maka bagi orang ya yang di bijana atau popujarina si laksanaan wasiat itu, maka dia juga tidak boleh untuk memakan kurban itu. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan izin. Ngendang izin, sedang ngendang izin, wah, dekne iti. Mau minta izin nih supaya makan, ya, supaya dengan orang ya. Lalu udah sedang ngendang izin, wah denara. Maka di sini tidak bisa, harus disedekahkan semuanya. Nah, neka ngendang sikir, ya. Kalau kurbannya itu sunnah, maka silahkan, boleh sedekahkan seperti itu, ya. Nah, kecuali kalau ye ngundang mina acara, misalkan acara pesta dan sebagainya, dan tamunya itu arak lekan dengan non muslim tamuna. Misalkan bapak bisnismen kan, beliau ini kan banyak temannya dengan Cina dan sebagainya, ya, dan lak muslim. Nah, kanggo ke kusade ya ino, kanggo ke tesade ya daging kurban te, lamun datang tipe abad tesade ya, kanggo apa ndek? Di sini ada dua hadratan muhtaramin rahimakumullah. Kalau kurbannya itu kurban yang wajib, maka haram hukumnya memberikan kepada orang kafir. Haram, ya. Haram dihadiahkan juga kepada orang kafir. Tetapi kalau kurbannya itu sunnah, maka tidak mengapa dihadiahkan kepada orang yang selain Islam. Ya. Marsi bahasa silai, misalkan jengkat tengorban, arak liwat, le julun teh. Ya dere dekil kumal kafir ngendeng, ya, ngendeng daging atenara kalau nyambung nyawana, wah dikasih apa tidak? Boleh, karena rata-rata kurban ya si lakuang te le majelis taklim te ini kurban sunnah, ya, sebagian besar, ya, sebagian besar. Mungkin ada dulu yang pernah satu mungkin yang wajib dulu, ya. Det yang masih lupa-lupa ingat yang. Nah, kalau dia sunat maka boleh, tetapi kalau wajib tidak boleh. Nah, sampai di sini yang kira sudah jelas ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tahu ni tanggal saya? Agak pero tanggal saya? Tanggal 6 Zulhijjah.